Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat sore, kita berjumpa lagi dalam kegiatan coaching. Baiklah, untuk menghargai waktu, kita mulai kegiatan kita. Untuk coaching pertama, saya bisa serahkan kepada Ibu duluan. Silakan, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Nur. Kita memulainya pertama dengan saya ya. Oke, baik. Selamat siang, Bu Nur. Bagaimana Selamat kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana Oke. dengan Bu Tia kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Semoga kita semua juga sehat-sehat walafiat. Baik, Bu Nur. Apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu Nur? Ini Bu Tia, kebetulan ada beberapa hal yang mungkin perlu saya bicarakan atau ceritakan tentang peningkatan kesadaran siswa saya dalam hal bullying, Bu. Oh iya, itu bagus sekali, Bu Nur. Apakah tujuan Bu Nur dalam meningkatkan kesadaran tersebut? Saya ingin menciptakan sekolah bebas bullying, Bu. Oh iya. Apa yang sudah Bu Nur lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode dalam mencegah bullying, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Oh iya. Apa yang menjadi tantangan Bu Nur dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka bullying di sekolah, Bu. Lalu apa yang Bu Nur butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bullying di sekolah, Bu. Baiklah Bu Nur, kalau begitu mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa Ibu yang suka bullying ya. Iya, Bu. Pertama-tama Bu Nur, kita perlu memahami penyebab siswa suka bullying saat berada di sekolah. Apakah karena mereka tidak memahami resiko bullying? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah karena mereka iseng? Lalu yang ketiga, apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Mungkin salah satu di situ, Bu, ya. Saya pikir karena mereka tidak memahami tentang hal itu, Bu. Yang utama itu resikonya, kemudian apakah dia memang mencari perhatian sama teman yang lainnya seperti itu, Bu. Oke, jika demikian Bu Nur, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan juga memberikan penjelasan tentang resiko dari bullying itu kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan strategi. Oh iya, Bu. Saya kan mencoba, Bu, ya. Mungkin strategi saya akan lakukan itu memanggil anak tersebut dan untuk ditindaklanjuti. Dan kalau perlu saya akan memanggil orang tuanya untuk saling bekerja sama, Bu. Iya, Ya, mengerti, Bu. Oke, kita lanjut saja Budi. Iya, Bu. Oke, kepada seluruh siswa dengan cara memberikan workshop atau berupa sosialisasi tentang bullying tersebut. Insya Allah, Bu, saya akan saya akan coba lakukan kegiatan itu, Bu. Baik, bagaimana Bu Nur? Apakah Bu Nur sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Nur lakukan nantinya?
Insya Allah Bu, iya Bu, saya sudah memiliki gambaran itu Bu. Alhamdulillah, baiklah Bu Nur. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan Bu Nur implementasikan strategi tersebut dan nanti insya Allah jangan lupa beritahukan saya ya Bu Nur hasilnya nanti. Insya Allah Bu, terima kasih banyak Bu atas ilmu yang diberikan, dan saat di coaching saya mendapatkan beberapa gambaran, saya akan melakukannya Bu, insya Allah. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita ke coaching Ibu jadi di Bu. Iya. Untuk refleksi diri sebagai coach, ya, sebagai coach tadi ya tentunya yang pertama ini ada beberapa pertanyaan panduan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, refleksi yang bisa saya gambarkan di sini adalah hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah kita sudah mencoba untuk bisa mengikuti alur tirta yang digunakan dalam coaching yang berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian yang kedua, hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah tentunya bagaimana menentukan target atau tujuan yang akan dicapai dalam proses perjalanan alur tirta. Lalu yang ketiga, hal yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah yang pertama itu pada saat sebelum melakukan coaching adalah persiapan diri yang maksimal walaupun masih disertai dengan perasaan yang gugup dan belum terlalu fokus karena sempat juga terputusnya jaringan secara tiba-tiba. Jadi istilahnya gangguan jaringan berefek pada saat melakukan coaching. Kemudian saat melakukan coaching juga ada perasaan yang seperti air mengalir sesuai dengan apa yang menjadi target. Kemudian ada rencana aksi dan juga ada aksinya. Lalu hal yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan. Yang kedua, ya tentu kita berusaha berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach, yang kemudian pada saat berlangsungnya proses coaching itu perasaan sudah mulai sedikit stabil dan tenang serta fokus dan terbuka untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari coach. Mungkin seperti itu dari saya, Bu Nur. Terima kasih. Saya stop sharingnya, Di.